ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah yang mengumpulkan kita di majlis ilmu, yang apabila seseorang serius hadir di majlis ini, maka setiap langkahnya menjadikan dia akan dimudahkan kelak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hingga akhirnya keseriusan seseorang hadir di majlis ilmu bisa membuahkan kelak dimasukkan ke dalam surga Firdaus tanpa dihisab bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pertemuan kita sudah lewat 10 hari pertama daripada bulan Jumadil Ula. Sudah lewat 10 hari pertama daripada bulan Jumadil Ula. Artinya setelah ini kita akan masuk bulan Jumadil Akhir. Setelah itu kita masuk bulan Rajab, terus Sya'ban, dan mudah-mudahan sampai disampaikan lagi ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat afiat dan semangat selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kita mendoakan khususnya saudara-saudara kita di negeri yang disebut oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi yamanina wa syamina. Ya Allah, berkahilah negeri-negeri yaitu Yaman dan juga negeri-negeri Syam yang di dalamnya ada Palestina, yang di dalamnya ada Yordania, Syria dan Lebanon. Mereka adalah orang-orang yang secara resmi didoakan khusus oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan iman-iman mereka adalah iman-iman yang diakui oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di akhir zaman. Apabila sudah rusak akhlak penduduk Syam, maka rusaklah akhlak seluruh penduduk bumi ini. Dan sesungguhnya seseorang tidak dibenarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memaksakan diri bisa sampai ke suatu tempat yang berkah kecuali akan 3 tempat, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Dan mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah bisa datang berziarah salat di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, dan juga di Masjidil Aqsa. Negeri yang selalu sampai hari kiamat dinaungi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang nanti ketika datang Dajjal tidak mungkin bisa masuk ke dalamnya. Negeri di mana Nabi Isa akan turun, di negeri tersebut, negeri yang di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin salat bersama para nabi dan rasul, hingga akhirnya beliau pun Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa tersebut, ke langit ke-7 hingga ke Sidratil Muntaha. Dari tempat situlah beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bacakan suratul Fatihah untuk mereka dan untuk seluruh negeri-negeri yang ada di dunia ini yang masih dalam keadaan dizalimi dan susah untuk melakukan ibadah. Mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, kalau
produk-produk yang diperkirakan dia bisa digunakan oleh orang-orang kafir memperkuat melawan umat Islam, maka yang perlu sama-sama untuk kita ketahui bahwa boikot utama, bahkan pantangan utama ya, sebagai umat Islam yang harus kita hindari lebih dari sekedar untuk tidak memakai ya minuman yang bermerek Aqua atau lain sebagainya ya. Bahkan kalau mau diboikot semua itu bulung, itu todi ya, bahkan ya makanan yang tadi ada di Masjid Baitur Rahim ya, nyiapin kita makan siang itu nggak bakal ada ya todi ya. Ada todi karena apa? Semua kedelai asal dari mana kan? Semua kedelai asal dari Amerika, nggak ada yang tumbuh di Indonesia. Ya, jadi nggak ada orang itu ya bisa makan tempe seperti ini ya kalau tidak dari apa? Dari Amerika. Sedangkan itu negeri adalah negeri yang apa? Negeri yang paling banyak membantu ya menghancurkan saudara-saudara kita di Palestina ya. Ya, maka jangan salah paham. Tentu yang harus kita boikot mulai saat ini, bahkan bukan boikot, kalau boikot itu tidak menggunakan untuk sementara dalam jangka waktu tertentu, tidak menggunakan ya sementara dalam jangka waktu tertentu, maka yang harus betul-betul kita hindari adalah syiar mereka orang-orang Yahudi yang pernah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa syiar-syiar orang Yahudi hingga saat ini masih banyak melekat dalam diri kita. Apa itu syiarnya orang Yahudi? Sami'na wa asaina. Itu syiarnya orang-orang Yahudi, sami'na wa asaina. Kalau nabinya udah sudah bilang begini, dari mulai zaman Nabi Daud, dari mulai zaman Nabi Sulaiman, dari mulai zaman Nabi Yunus sampai Nabi Isa, ketika nabinya nyuruh begini, ketika nabinya melarang begini, mereka tidak mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami juga akan siap patuh melaksanakan titah apa yang engkau nabi yang mendapat wahyu dari Allah. Kalau engkau perintahkan harus dikerjakan, kami kerjakan. Kalau engkau dapat wahyu perintah untuk tinggalkan, kami tinggalkan. Itu bukan ucapan mereka. Mereka tidak malu-malu mengucapkan kalimat sami'na wa asaina depan para nabi yang sudah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu kalau diajari nama nabi, mereka dengar, mereka hadir majlisnya para nabi. Hanya karena itu kan dia yang jadi nabi saudara kita. Ya, itu yang jadi nabi kan masih keturunan nama kita. Karena biasanya orang itu masih adalah parati kesukuan, masih adalah parati karena nasab darah dan lain sebagainya. Hanya karena itu, tapi ketika firman Allah dibacakan di hadapan mereka, langsung yang baca nabi-nabi mereka yang mereka kenal itu pun dari kerabat-kerabat dekat mereka. Mereka langsung bilang, yang Allah firmankan seperti dalam surah Al-Baqarah di ayat 93, Allah mengatakan sami'na wa asaina. Kami kalau cuma dengar aja bisa, tapi kami nggak mungkin mau ngerjain apa yang kau suruh. Kami mendengar dan kami menyimpang. Kami mendengar dan kami siap tidak patuh. Kami mendengar dan kami siap tidak melaksanakan apa yang engkau bawa dari firman Allah tersebut. Banyaklah yang terjadi pada umat Islam seperti itu. Jangan bilang siapa-siapa, kita bilang sendiri. Dalam pengajian jangan melakukan perbuatan haram seperti ini, tapi masih saja dilakukan. Jangan melakukan perbuatan curang, baik dalam berjualan, baik dalam membeli, masih saja curang. Padahal dia sudah berkali-kali dengar. Itu sama, dia sama dengan mengagungkan syiar-syiar orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah. Mereka bilang apa?
Sami'na wa asaina. Kami dengar hadir ngaji, kamu ngaji waktu di RW7 datang. Iya. Tapi Ustaz dia bilang begini, dia bilang apa setelah itu? Sami'na wa asaina. Bukan seharusnya dibilang apa ya? Sami'na wa ata'na. Kita mau pilih yang mana? Kalau bilang besok-besok jangan ngomongin orang lagi, besok-besok jangan buruk sangka sama orang lagi, besok-besok kalau ya nimbang karet, nimbang sawit jangan yang kayak kemarin-kemarin lagi. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Baru kalau dia sampai nama ta'ala pantas dibilang kufran rabbana wa ilaikal masir. Sehingga ketika seseorang mengucapkan dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah dibaca sebelum tidur ya, ayatain min akhir Al-Baqarah man qara'a fi lailatin kafata, dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ya, kalau dibaca di malam hari sebelum tidur maka Allah Subhanahu wa taala akan kasih kecukupan kepada orang tersebut. Mudah-mudahan diteguhkan hati kita, mulut ucapin sami'na wa ta'na, hati kita membenarkan, dan sikap sehari-hari kita juga membuktikan ucapan sami'na wa ta'na. Yang lebih parah lagi kalau dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam ya, ketika mereka mendapat perintah untuk berperang, berjihad di jalan Allah, apa kata mereka? Engkau aja yang peranglah, kami nunggu di sini aja. Jadi, berdua saja. Iya, engkau yang berdua, kami nunggu di sini aja dulu. Bahkan setiap hari dalam salat kita bilang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan sampai kami yang baca Fatihah ini seperti mereka al-maghdub, yaitu Yahudi yang cuma hadir pengajian, hadir demen pengajian, cuman prakteknya masih tetap menyimpang ya. Itu al-maghdub ya. Orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang ad-dhalin, dia tidak pernah ngaji, cuma mau ngarang-ngarang ibadah sesuai kreasi seenaknya sendiri. Itulah orang-orang Nasrani. Mudah-mudahan kita tidak termasuk al-maghdub, tidak juga termasuk ad-dhalin, tapi termasuk an'amta alaihim, orang-orang yang telah Engkau beri nikmat daripada para nabi dan rasul, para sahabat-sahabatnya, orang-orang yang jujur imannya, para syuhada dan sholihin. Dan mudah-mudahan kita di akhirat juga akan bersama dengan mereka di dalam surga Firdaus. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Buta itu sesuatu penyakit yang juga di antara penyakit yang banyak ditakuti oleh semua manusia. Tapi kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, ada kata-kata buta, ada kata-kata tuli, ada kata-kata bisu, bahkan kata-kata mati di dalam Al-Quran. Kalau Bapak Ibu baca Al-Quran ya, ada kata-kata tuli, ada kata-kata buta, ada kata-kata bisu, ada kata-kata mati. Itu sering dikaitkan dengan tulinya hati, dengan butaknya mata hati, dengan matinya hati mereka. Maka itu semua yang sudah disebutkan adalah sesuatu yang lebih parah. Kalau para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam
surah Al-Hadid disebutkan wa kullan wa'adahu Allahul husna. Semua para sahabat Nabi semuanya mendapat predikat dalam ayat ini. Wa kullan wa'adahu Allahul husna. Semua para sahabat Nabi sudah mendapat janji kebaikan dari Allah berupa surga. Semua para sahabat Nabi sudah mendapat janji kebaikan dari Allah berupa surga. Karena tidak ada satupun sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika masih hidup mereka mengucapkan dua kalimat dan syahadat disaksikan oleh Nabi dan mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan murtad, itu tidak ada. Wa kullan wa'adahu Allahul husna. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ya Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Karena setiap hari kita selalu berdoa, karena satu-satunya doa yang wajib dibaca fardu ain, satu-satunya doa yang wajib dibaca fardu ain buat siapa saja, baik yang bisa baca Quran, yang nggak ngerti baca Quran, setiap sholat dia wajib baca doa ini minimal 17 kali sehari semalam. Doa apa itu? Minta petunjuk dari Allah biar kita selalu berada di jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami semua. Bahkan dalam ayat ini ya, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, dalam ayat ini diingatkan oleh para ahli tafsir bahwa kita sebagai umat Islam itu sudah berdoa buat semuanya. Yang muslim biar kuat keislamannya, yang udah kuat Islamnya biar bisa istiqamah, yang belum Islam biar masuk ke dalam Islam. Itu kita udah doain pada kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Bahkan kita juga secara umum telah mendoakan Palestina atau siapapun ketika seseorang dalam tasyahudnya mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ya Allah, semoga Engkau ngasih keselamatan buat kita semuanya, semua umat Islam yang ada di sini, yang ada di sana, yang pernah kita temui, yang belum pernah kita temui. Setiap hari kita bilang assalamu alayna. Tapi memang secara khusus ya kita dianjurkan untuk mendoakan ya pada orang-orang tertentu seperti yang ada di Palestina, yang ada di Rohingya dan lain sebagainya. Sebagaimana juga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari juga bukan kita mendoakan secara umum mereka yang sudah wafat. Kita pun dianjurkan menyebut nama-nama mereka, orang-orang yang sudah wafat. Kita doakan secara khusus ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya yang menghadiri jenazahnya, yang kemudian jandanya tersebut menjadi salah satu istri Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan Allahumma gfir li Abi Salamah, Allahumma gfir li Abi Salamah. Walaupun kita setiap hari udah bilang ihdinas siratal mustaqim, walaupun setiap hari kita udah bilang assalamu alayna, mudah-mudahan semua umat Islam secara khusus, ini umat Islam secara khusus ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya kita pun mendoakan khusus buat mereka yang sedang susah. Tidak ada salahnya kalau kita tahu teman kita ada yang susah, kita sebut namanya secara khusus dalam doa kita, dalam sujud kita ya, dalam doa-doa kita antara azan dan iqamah, karena memang itu diantara sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali kepada ayat yang kita baca dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj adalah salah satu surah yang di dalamnya ada dua tempat yang disunnahkan untuk sujud tilawah. Surah Al-Hajj ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini dikasih kekuatan oleh Allah untuk memaksakan diri ya. Karena kalau nggak dipaksain nggak bakal bisa atau mati ya. Mudah-mudahan semua yang ada di sini Bapak Ibu sekalian diberi kekuatan oleh Allah
untuk memaksakan diri. Berdoa untuk bisa apa? Memaksakan. Karena kalau nggak dipaksain sampai mati nggak bakal bisa. Apa yang harus dipaksain? Memaksakan diri untuk bisa membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Dengan bacaan sendiri, bukan tadarusan barang-barang, dengan bacaan sendiri, karena sesungguhnya ada banyak sekian keutamaan. Salah satunya kita akan ketemu dengan surah Al-Hajj ini, di mana dari mulai apa? Dari mulai lahir, itu Allah sudah takdirkan ada satu setan dan satu malaikat yang nempel di badan kita. Ada satu setan dan satu malaikat yang selalu nempel di badan kita, yang setan nyuruh kita melakukan kejahatan, yang malaikat nyuruh kita melakukan kebaikan. Ketika kita ingin berzikir, malaikat bilang, ayo terus, jangan ditunda-tunda. Tapi saya bilang, ntar aja, masih ada waktu yang lain. Dari mulai lahir setan itu selalu ada nempel di setiap badan manusia. Kita kepengen di setan ini, bukan sekali-kali, Kalau bisa memang terus dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita. Maka salah satunya ketika seseorang membaca ayat-ayat yang disunahkan untuk sujud tilawah, ayat-ayat yang disunahkan untuk sujud tilawah seperti pada akhir surah Iqra, wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib, maka setelah itu disunahkan untuk langsung sujud, baik dia dalam keadaan sholat ataupun di luar sholat. Yang penting ketika dia membacanya di luar sholat dalam keadaan berwudu, dalam keadaan nutup aurat, dalam keadaan menghadap kiblat, maka langsung dia sujud. Iktazala syaitan, itu syaitan yang ada dalam dirinya yang sedang nempel itu tiba-tiba menjauh dari dirinya ketika seseorang membaca sujud tilawah, ayat yang disunahkan untuk sujud, dia juga langsung sujud. Itu syaitan langsung menghindar, menjauh sejauh-jauhnya dari dirinya. Walaupun memang ada amalan yang lain, seperti apa misalnya sudah sering disampaikan setiap keluar rumah, seseorang membaca apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, dan hendaknya diusahakan, dipaksakan. Sebenarnya nggak berat, cuma ini kalau nggak dipaksakan juga jadi berat. Biasakan di antara zikir pagi sore kita minimal sehari semalam adalah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak pakai yuhyi wa yumiit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli, minimal sehari semalam 100 kali. Yaitu bisa menjadikan seseorang setan berputus asa dan dijauhkan dari segala macam bentuk tipu daya syaitan. Tapi walaupun cuma 100 kelihatannya gampang, setan akan bilang berat, banyak kerjaan, ngantuk. Makanya walaupun 100 harus dipaksakan. Maka kembali kita kepada ayat yang tadi kita baca di dalam surah Al-Hajj, yang di dalamnya ada 2 tempat yang disunahkan seseorang untuk melakukan sujud tilawah. Sekian banyak kata Allah orang-orang yang telinganya sebenarnya tidak tuli, tapi buta telinga hatinya, yang matanya sebenarnya tidak buta, tapi buta mata hatinya, yang sebenarnya apa yang ada dalam dirinya, kakinya, tangannya tidak kaku, tetapi kaku hatinya ketika disuruh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buta mata untuk para sahabat
surah Abasa Abdullah bin Umi Maktum. Bahkan beberapa para sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lainnya di akhir hayatnya banyak yang tertimpa akan kebutaan. Termasuk salah satunya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala, termasuk juga diriwayatkan adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi kebutaan mata mereka tidak menghalangi mereka untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa terus melakukan ibadah hingga akhir hayatnya. Mereka tetap disebut oleh Allah wa kullan wa'adahullahu husna. Semua mereka dijanjikan kebaikan oleh Allah, dan siapa yang mengikuti jejak mereka, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ketika kita mengikuti jejak para sahabat Nabi besar Muhammad SAW, maka kita insya Allah akan dihindari dari segala macam buta mata hati kita, tuli telinga hati kita, mati bukan badan kita yang kaku tidak bisa bergerak, tapi mati hati kita. Nggak mempan kalau dinasihatin, nggak mempan kalau diberikan firman-firman Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Seakan-akan Allah mengunci mati hati-hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Berkali-kali mereka mendengar, itu wajib dilaksanakan, itu rugi kalau ditinggalkan. Biasakan untuk menghadiri sholat subuh berjamaah dan makmurkan masjid. Biasakan untuk merapatkan sholat dalam barisan-barisan sholat. Biasakan kalau sholat berjamaah misalnya tidak mendahului imam. Biasakan memaksakan diri membaca ayat Al-Quran walaupun sehari hanya 2 atau 3 ayat. Tapi seakan-akan hatinya itu terkunci, seakan-akan mata penglihatan hatinya itu terkunci. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tidak digolongkan termasuk golongan orang yang pendengaran hatinya dimatikan oleh Allah, orang-orang yang pandangan matanya dimatikan oleh Allah, orang-orang yang gerakan tangan lisannya, orang-orang yang tidak mau bersedekah, orang-orang yang tidak mau berinfak, orang-orang yang tidak mau berbagi. Itulah orang-orang yang diibaratkan mati anggota tubuhnya. Walaupun tangan jarinya masih bisa bergerak, walaupun dia masih bisa memasukkan tangannya ke dalam kantong atau lemarinya mengambil uang, tapi bukan untuk kebaikan. Itulah yang disebut seperti mayit yang berjalan di tengah-tengah buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang sedikit ingin kami tambahkan, kalau tadi di awal sudah disebut bagaimana sekarang lagi ramai istilah boykot, tidak membeli dalam jangka waktu tertentu produk-produk yang ditakutkan akan membantu mereka lebih meningkatkan perlawanan kepada kaum muslimin. Maka yang perlu kita ingat beberapa keterangan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Itu pernah diceritakan oleh Nabi Muhammad, hati-hati, jangan tundukkan kepala, jangan pejamkan mata, apalagi suasana sudah mulai mendung, enak sekali untuk sementara hilang akalnya. Barakallah. Jadi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah bercerita di zaman dahulu, yaitu di zaman Bani Israel, pernah ada orang yang bersedekah, pernah ada orang yang bersedekah. Cuman di hari pertama dia bersedekah, ternyata sedekahnya diambil oleh seorang pencuri. Maka ketika orang ramai membicarakan, itu ada orang bersedekah, ternyata sedekahnya diambil oleh seorang pencuri. Maka yang bersedekah tersebut menyerahkannya kepada Allah. Saya sudah niat baik kepadamu ya Allah untuk bersedekah. Kalau ternyata yang ngambil itu adalah seorang pencuri,
aku serahkan itu kepada-Mu ya Allah. Dan saya pasti akan bersedekah lagi. Di hari berikutnya dia bersedekah, ternyata sedekahnya yang ngambil adalah seorang pezina. Ya, yang ngambil sedekahnya adalah seorang pezina. Orang ribut lagi, ya itu ada orang bersedekah, malah dikasih sama pelacur, dikasih sama pezina. Maka orang yang bersedekah tersebut ketika mendengar kabar kalau sedekahnya diambil oleh pezina, dia bilang, ya Allah, alhamdulillah, aku sudah bersedekah, aku punya niat baik, tapi ternyata orang-orang bilang sedekahku diambil sama pezina. Aku serahkan kepada-Mu itu ya Allah, tapi aku pasti akan bersedekah lagi. Ya. Maka kesempatan berikutnya dia bersedekah, ternyata sedekahnya kali ketiga diambil sama orang kaya yang pelit. Ya. Udah apa? Udah pas semua, udah sempurna. Yang pertama sama pencuri, ya. Terus yang kedua diambil sama pezina, ya. Terus yang ketiga diambil sama orang kaya yang pelit. Seperti siapa? Seperti kita, seperti Pak Kurni, ya. Jadi akhirnya dia tetap ngadu sama Allah. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, sedekahnya yang diambil oleh pencuri, semoga Allah menjadikan dia bertaubat dari kebiasaan mencuri. Sedekahnya kepada pezina, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan si pezina bertaubat dan tidak akan lagi berzina. Sedekahnya yang diambil sama orang kaya yang pelit, semoga Allah menjadikan dia taubat, tidak pelit lagi. Artinya apa? Walaupun jika seandainya kita nggak punya niatan, kita beli beli mineral ini, emang sengaja buat kita minum, emang sengaja buat kita minum, kita mau ngasih keuntungan kepada yang jual. Mudah-mudahan kalau dia punya utang, kebayar utangnya, dia punya anak lagi kuliah misalnya, kebayar buat SPP anak yang kuliah misalnya. Niat kita seperti itu, tapi kita nggak tahu apa-apa, jatuh kepada orang yang menggunakannya untuk perbuatan maksiat. Maka berdasarkan hadis Rasulullah ini, mudah-mudahan dengan niat baik kita itu orang-orang yang jahat, yang kita nggak tahu, boleh jadi sudah menggunakan duit yang kita beli ternyata digunakan untuk kejahatan. Mudah-mudahan mereka diberi taubat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab mereka. Kalau kita nggak ngaji kan nggak tahu, kalau yang ngaji sampai tidur juga kan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca salam dulu dong sekali lagi. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi yang penting itu pendengaran hatinya tidak mati. Yang penting itu pendengaran hatinya tidak mati. Yang penting apa yang ada dalam dirinya tidak disebut mati. Maka yang penting juga bukan kaya harta, tapi juga kaya hati, berdasarkan apa yang disebutkan oleh Nabi besar Muhammad. Laisa ghina an kathratil 'arf walakinnal ghina ghinan nafs. Hakikat kekayaan bukan yang banyak duitnya, tapi yang kaya hatinya. Apalagi banyak ilmunya tersimpan dalam hatinya. Kalau harta dunia, apalagi kalau Pak Kurni Bagio semakin bagus mobilnya, maka pasti pagar rumahnya bakal lebih diperhatikan lagi. Tapi kalau orang berilmu, ilmu itulah yang akan menjaga si pemilik ilmu. Kalau Pak Kurni ketahuan beli mobil baru lagi, orang bilang ini nggak ketahuan, ngasih-ngasih yang tetangganya sedekah juga kelihatan. Kemana ini Kurni beli mobil baru lagi? Misalnya begitu, bisa. Kalau orang semakin kaya, orang semakin curiga, dia tambah pelit sama orang. Tapi kalau orang semakin banyak ilmunya, nggak ada bilang itu Ustadz pelit banget, enggak.
Iya. Nggak bekal dia dibilang pelit. Iya. Kalau orang kaya, walaupun dia soleh, ada orang kaya soleh ahli ibadah, ada orang kaya soleh ahli ibadah, yang satu tidak kaya tapi ahli ibadah. Perbedaannya masuk surga itu setengah hari. Perbedaannya masuk surga itu setengah hari. Setengah hari itu 500 tahun dunia. Jadi ada orang kaya soleh, iya. Ada orang soleh ahli ibadah tapi tidak kaya. Mau pilih mana Erna? Erna mau pilih mana ya? Iya. Bahkan ya, ketika diriwayatkan kalau Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu ya, itu di antara 10 orang sahabat Nabi Muhammad ketika masih hidup ya, itu sudah dijamin surga. Maka diriwayatkan ya, dari sahabatnya, aku pernah mendengar kalau Abdurrahman bin Auf masuk surga tapi dengan merangkak-rangkak. Maka ketika saat itu Abdurrahman memutuskan untuk terus memberikan nafkah kebutuhan kehidupan sehari-hari setelah wafatnya Rasulullah kepada seluruh ummahatul mukminin. Ya. Jadi yang penting ya itu Pak Nasib, ya Pak Tukino, yang penting apa? Yang penting kaya hatinya. Ya. Ya. Gimana biar jadi orang yang ya berusaha kaya hatinya, yaitu tidak rakus dengan dunia ya, karena kata Nabi besar Muhammad, madibani jai'ani ya fi ursila fi ghalamin bi afsadalah min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf lidini. Kalau ada 2 serigala lapar dilepas di kawanan kambing, maka kerusakannya masih tidak begitu parah dibanding seorang yang udah gila harta, ya udah gila sama kemuliaan kedudukan, yang bisa sampai merusak agama, bukan hanya melukai manusia yang ada, tapi bisa merusak agamanya. Apalagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang mau kaya hati, tapi juga mudah-mudahan kaya itu ya seperti Abdurrahman bin Auf juga, seperti sahabat Utsman bin Affan juga, ya, seperti sahabat Abu Bakar, sebagaimana dalam pertemuan yang lalu sudah disebutkan. Tapi memang kebanyakan Nabi besar Muhammad SAW ya ketika menafsirkan ya wa innahu lihubbil khairi lasyadid, sesungguhnya manusia sama yang namanya harta itu betul-betul jadi orang yang sangat mencintai. Selalu manusia bilang mali mali, innama lahu min mali thalathun, ma akala fa'abna, au labisa fa'abla, au a'ta faqtana, wa ma siwa dzalik fa huwa dhaibun wa tarikuhu linnas. Manusia selalu bilang duitku, 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 hartaku, hartaku, hartaku. Ya, itu ibu udah ya nulis nama saya belum surat wasiatnya, itu sawah buat atas nama saya, dari namanya diganti atas nama saya. Masih ada yang ibunya belum mati, bapaknya belum mati, sudah meributkan mau pindah nama atas nama dirinya. Ada nggak itu? Sesungguhnya hakikat harta ya, Nabi besar Muhammad SAW ya, itu adalah 3. Yang punya kita itu ibu-ibu, bahwa sekarang itu cuma ada 3. Yang kita masukin perut tuh, itu harta kita boleh kita makan. Yang kita pakai lalu sampai rusak ya, udah gak kepake lagi, itulah harta kita. Dan yang lebih utama yang kita sedekahkan, itulah sebenarnya yang punya kita. Ingat tadi bagaimana orang yang sedekah dengan tulus ikhlas, walaupun ternyata yang ngambil siapa? Orang yang tidak tepat sasaran, digunakan bukan untuk kebaikan ya, tapi dengan niat baiknya mendapat doa semoga Allah merubah kebiasaan buruk. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengingatkan kita, "Lau kana libni Adam wadiyan min mal labtagha thalithan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatubu Allah ala man tab."
Ini kebanyakan manusia ya, sekiranya manusia memiliki harta 2 lembah, 2 bukit, semuanya emas punya dia semua, pasti dia kepengen punya 3. Ya, baru punya sepeda motor, kepengen punya mobil, kepengen punya mobil yang biasa, kepengen punya mobil yang bagus lagi. Tanya sama Mbak Dio, kepengen punya mobil yang lebih bagus lagi nggak? Benar. Barakallahu fiik. Pak Edi ada masih itu Barakallahu fiik. Ya, kebanyakan manusia itu baru akan berhenti ya sampai mulutnya emang disumpul sama tanah. Baru akan berhenti kalau mulutnya disumpul sama tanah. Maka bertobatlah dari banyak kelalaian tersebut. Dan ingat ya, apa yang tadi di hadis pertama sudah kita sebutkan juga disebutkan kembali oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Al-Bukhari. Beliau bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa malu ahabbu ilaihi. Qala fa inna ma lahu ma qaddam wa malu warithihi ma akhar. Rasulullah mengatakan, berapa banyak orang yang harta ahli warisnya itu lebih dia cintai daripada harta miliknya sendiri. Berapa banyak orang yang lebih cinta dengan harta ahli warisnya dibanding harta miliknya sendiri. Sahabat kagetnya, Rasulullah, apa ada orang yang punya harta tapi lebih cinta dengan harta ahli warisnya dibanding harta miliknya sendiri? Apa kata Nabi besar Muhammad? Hakikat hartamu adalah apa yang telah kamu sedekahkan, apa yang sudah kamu infakkan, apa yang sudah kamu berikan. Sedang yang masih kamu pegang, yang masih ada di buku tabungan, yang masih ada di ATM kamu, itu sebenarnya pada hakikatnya itu pasti akan jadi pemilik harta ahli warismu yang boleh jadi setelah ini kamu akan langsung mati. Jadi jangan cuma sayang kepada ahli waris, boleh sayang sama ahli waris, jangan dihabisin harta selama ya tidak lebih dari 1/3. Tapi apa yang lebih dari itu perhatikan buat keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Kalau emang sudah paman kita, kalau emang udah bibi kita, kalau emang udah ponakan kita, ayah ibu kita, itu sudah tidak ada lagi mereka yang minta-minta. Kalau memang ya sudah kita yakin mereka tidak ada lagi yang punya hutang untuk dilunasi, karena kewajiban kita terlebih dahulu berbuat baik kepada mereka, kepada ayah kita, kepada ibu kita, kepada saudara-saudara kandung kita, kepada saudara-saudara perempuan dari ibu kita, kepada saudara-saudara kandung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bilang bahwa saudara-saudara perempuan ibumu kedudukannya sama dengan ibumu. Saudara perempuan ibumu, saudara kandung ibumu, itu kedudukannya sama dengan ibumu. Artinya apa? Di antara saudara-saudara kita, selain bapak ibu kita, saudara-saudara kandung kita, yang harus pertama kita perhatikan, cek dulu ibu kita masih punya saudara perempuan apa enggak. Kalau ibu kita masih punya saudara perempuan, berbuat baiklah, utama nomor 1 sama dia. Karena al-khalatu bimanzilatil kata Rasulullah, bahwa saudara kandung ibu kita, baik kakaknya atau ibu, baik kakaknya atau adiknya, itu kedudukannya sama dengan ibu kandung kita. Perhatikanlah kemudian saudara kandung bapak kita yang perempuan, baru saudara kandung ibu kita yang laki-laki, baru saudara kandung bapak kita yang laki-laki, baru ponakan, baru sepupu kita. Maka setelah itu kita berbuat baik kepada tetangga kita. Kalau memang ada lebih, kita sumbahkan kepada badan-badan yang memang sudah resmi ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang mudah-mudahan segera diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita pada siang hari ini, Allah jadikan kaya zahir kita juga kaya batin kita. Tapi buat sedekah, jangan lupa yang belum daftar haji buat daftar haji, jangan lupa yang sudah haji
segala yang sudah menunggu juga untuk melaksanakan ibadah umrah sambil menunggu dia haji, maka hal-hal yang seperti itu insya Allah akan menjadikan hati kita senantiasa diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sekali lagi kita bacakan surat Al-Fatihah. Selanjutnya pelajaran selanjutnya insya Allah akan kita sampaikan dalam pertemuan selanjutnya. Kembali kita ngaji nanti di Masjid Pak Saidu, di Masjid RW1 dalam keadaan sehat walafiat, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Subhanallah bihamdihi